Aman. Oke, let's go. Tadi lo mau ngobrol dari upload nyawa dulu ya, Min? Ya. Oke, gimana? Sorry, mungkin lo bisa mulai dengan mendefinisikan dulu sih nyawa di sini maksudnya apa supaya yang nonton bisa ngerti yang mau diupload ini berarti bentuknya apa gitu kan? Let's start Yep. from there. Oke. Oke. Jadi sebenarnya nyawa itu nggak ada. Jadi nyawa itu sebenarnya cuman data yang ada di otak kita. Nah, otak kita itu kan terdiri dari 80 miliar neuron. Nah, neuron dengan triliunan sinapsisnya itu, ya itulah sebenarnya nyawa kita. Gitu. Nah, kalau kita bisa mendigitalize 80 miliar neuron dengan triliunan sinapsisnya itu, pada akhirnya kita bisa menguasai nyawa kita, menguasai kesadaran kita. Nah, begitu. Nah, kalau kita sudah menguasainya itu, berarti kemungkinan besar di masa depan, nggak terlalu jauh di masa depan, mungkin sekitar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita akan bisa hidup selamanya. Oke. Kita hidup selamanya tapi dalam konteks berarti versi digital gitu. Atau gimana? Either versi digital atau kita bisa memilih medium yang kita pilih. Misalnya Kania bulan ini mau jadi Angelina Jolie, bulan depan karena bosan jadi manusia, memilih menjadi jerapah, bulan depannya lagi bisa menjadi pohon, angin, whatever you want. Whatever ya. Wow. Wow, yes. Perkembangannya sekarang udah sejauh mana sih, Min? Maksudnya lo ngikutin, sorry, mungkin lo bisa kasih konteks dikit sih. Pengetahuan ini lo dapet dari mana dan gimana ceritanya lo bisa ngikutin perkembangan terkait ini supaya audiens juga bisa tahu source-nya gitu ya, dari mana gitu. Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi sebenarnya gue tahu ini udah cukup lama ya, mungkin sudah 15 tahunan. Dan Dari mana tuh, tujuan Min, taunya? dari buku. Jadi ada Director of Engineering-nya Google, Ray Kurzweil, itu nulis buku judulnya Singularity is Near. Nah, di situ dijelaskan masa depan manusia yang mind-boggling, yang gue sudah nggak bisa lepas dari pemikiran itu. Dan makanya gue datang ke Silicon Valley untuk mencoba mendekati pemikiran-pemikiran futuristik dan teknologi-teknologi futuristik yang sedang mereka kembangkan. Yang sedang mereka garap gitu ya? Iya, dan sekarang Tapi ini ya. Yang sudah dibikin adalah brain-computer interface. Gitu. Nah, brain-computer interface ini menyambungkan otak kita dengan komputer, dengan ribuan elektroda. Sejauh ini, elektrodanya sedikit, jadi tidak bisa terlalu detail mengetahui pikiran manusia. Nah, dengan elektroda yang semakin banyak ini, yang nyambung langsung ke otak kita dan kemudian langsung nyambung ke komputer, upload nyawa akan semakin dekat. Bukan hanya upload nyawa, tapi sebentar lagi kita juga akan bisa hafal Quran, Injil, Weda, Tipitaka, hafal Wikipedia, hafal Dengan cara semuanya. di-upload? Iya, dengan cara mendownload pemikiran itu atau kita di-download langsung akses ke internet. Ya. Oh ya, langsung terkoneksi gitu ya ke internet ya. Ya. Kalau ini maksudnya kalau ide ini udah ada dari 15 tahun lalu, why is this not happening? Maksudnya bukan not happening sih, tapi kayak mungkin nggak sampai ke pasar yang luas. Nggak tahu ya, but maybe dalam pasar yang lebih kecil, mungkin kayak segelintir orang di Silicon Valley or somewhere, mungkin udah menggunakan teknologi ini. Ya nggak? Belum menggunakan belum. teknologi ini. Ini teknologi yang kira-kira akan mulai mature tahun 2030-an. Tantangannya atau hambatannya di mana tuh, Men? So far? Hambatannya so far sebenarnya di elektroda tadi. Jadi menggabungkan elektroda dengan otak kita dengan aman. Sebanyak mungkin elektroda. Saat ini yang dilakukan oleh Neuralink-nya Elon Musk sekitar 3.000 elektroda. Itu sudah setidaknya 10 kali lipat lebih bagus daripada elektroda sebelumnya. Kalau yang Neuralink ini udah sampai mana sih ininya, manifestasinya atau maksudnya what are the things yang udah bisa difacilitate oleh Neuralink ini? Apa kegiatan atau aktivitas yang udah bisa dilakukan dalam teknologi Neuralink ini? Ya, jadi tahun ini Neuralink akan mencoba teknologinya ke manusia. Oh, jadi selama ini belum ke manusia ya?
Belum, karena memang harus dapat izin dari pemerintah. Itu cukup susah. Sebenarnya teknologinya sudah ada, Jadi tapi hambatannya sebenarnya izin ya. iya benar, hambatannya izin. Hambatannya politik dan Iya, hukum. iya. Oke, Iya oke. betul, betul. Dan dalam 5 tahun itu apa namanya time frame-nya Neuralink, dia sudah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit seperti eh, apa ya, autism, skizofrenia, Oh, yang terus terkait dengan otak gitu ya. iya yang terkait dengan otak ya. Hmm. Orang gila, eh, terus dalam 10 tahun sepertinya sudah bisa upload nyawa. Sepertinya ya. Dalam Ya, 10 tahun tuh ya, Min. iya, karena apa dengan brain computer interface ini bisa bypassing teknologi lain seperti connectomic. Nah, kalau connectomic itu benar-benar otak kita Kalau apa tadi? Sorry, uh, nggak kedengeran. connectomic. Jadi Hah? ada prosedur lain namanya connectomic. Connectomic itu otak kita dikeluarkan dari tempurung ini, kemudian di Hmm. slice sebanyak mungkin, kemudian dari slicean itu dicari datanya. Nah, itu kemungkinan akan butuh paling tidak storage-nya aja 8.000 terabyte. Dan itu pun baru long term memories ya. Nah, dengan brain computer interface ini kemungkinan ada bypass yang lebih cepat karena ada brain plasticity. Jadi otak kita itu cukup apa ya, cukup fleksibel. Jadi misalnya ada orang yang otak setengahnya rusak tapi masih bisa berpikir normal gitu. Nah, kemungkinan besar tidak perlu data storage yang terlalu banyak. Dengan brain computer interface ini kita bisa apa namanya mengupload nyawa dengan data yang lebih kecil dan biaya yang jauh lebih murah juga kemungkinan. Oke. Ya. Ya pastinya banyak sih pertanyaan, cuman mungkin apa ya, jadi terlalu teknis gitu ya mungkin pertanyaannya gitu kan. Nanti kita bakal ambil aja dari audiens beberapa. Cuman kalau gue sendiri emang cukup mengikuti juga beberapa apa ya jurnal-jurnal gitu ya, temuan-temuan penelitian dari neuroscience itu udah sejauh apa. Terakhir itu yang gue tahu yang bikin ibaratnya yang challenging lah ya dalam pursuit untuk mengupload nyawa ini adalah experience itu belum bisa di-define exactly waktu itu, tapi beberapa tahun lalu, gue nggak tahu sekarang. Jadi ketika orang merasa sedih nih, terus ada orang kedua yang merasa sedih juga ya, jadi perasaan sedih, terus mau dicoba dipetakan kan, apa respons neurons, apa yang terjadi ketika perasaan itu tercipta atau terexperience lah, dialamin gitu kan. Nah, tapi pada saat dipetakan itu, ketika perasaannya sama, ketika data aktivitas neuronsnya itu sama, tapi ternyata sometimes perasaannya itu beda gitu. Nah, sehingga waktu itu masih dicari kayak variabel apa lagi nih yang menentukan gitu loh untuk terbentuknya suatu perasaan yang dialamin sama manusia kayak gitu. Nah, ini gue nggak tahu perkembangan terakhir kayak gimana, tapi mungkin bisa coba respons aja sih problem itu. Iya, jadi selama ini problemnya adalah kita seperti nyari dalamnya rumah tapi hanya dari luar rumah gitu. Jadi ada MRI scan yang dari luar gitu. Itu pun sekarang udah mulai bagus. Misalnya komputer sekarang tahu misalnya lo lagi lihat air gitu. Dia udah tahu kira-kira dia tuh lihat air tapi gambar bahkan sampai gambarnya. Tapi gambarnya udah bisa masih tuh kayak ya? Udah bisa di-recreate gitu ya di dalam udah layar bisa gitu di-recreate. maksudnya. Iya. Kamu lihat mobil, komputer sudah tahu itu bahkan hanya dari luar ya. Komputer sudah tahu kamu sedang lihat mobil. Tapi gambarnya masih hazy gitu. Nah, yang dilakukan Neuralink ini langsung ke otaknya. Jadi otak dikasih elektroda kecil-kecil yang sepersepuluhnya rambut kita ini. Yang sedang dicoba sekarang ada 3.000-an. Nah, dengan dicoba itu dia akan langsung tahu ke otaknya langsung. Jadi neuronnya langsung itu yang diukur gitu. Nah, kita bisa insert memori ke tikus. Misalnya tikus ini harus tahu ini ada jalan menuju makanan gitu. Tikus ini padahal sebelumnya nggak tahu, tapi kita insert memori ke dia. Oh, jadi dia walaupun dia sebenarnya nggak tahu, kita kasih tahu langsung ke otaknya gitu. Itu udah bisa. Jadi di manusia jadi di manusia misalnya Kania mau hafal undang-undang
yang diproduksi DPR selama ribuan tahun gitu misalnya. Tinggal Jadi di-upload aja gitu ya. iya tinggal di-insert ke Oh ya, situ. dimasukin maksudnya. Iya, Iya. download justru ya. Download, taruhin Iya, ke download. dalam memori kita gitu ya. Jadi ada memori ya, benar ya. Dan itu actually maksudnya udah close to inilah ya, reality gitu ya. Maksudnya Ya udah bisa dicoba dibandingkan 10 tahun di lalu gitu. betul betul. Udah dicoba di tikus. Tikus itu kan let's say 90% DNA-nya sama dengan manusia. Jadi Ya. cukup dekat dengan kita. Kalau bisa dicoba di tikus pasti bisa dicoba di manusia. Di Silicon Valley sendiri udah ada belum sih kayak maksudnya startup or ya company selain tadi Elon Musk atau Tesla ya? Selain Elon Tesla Musk ya. yang udah bikin gini-ginian atau maksudnya udah ke arah sana gitu. Ada lagi nggak selain Tesla tadi? Sebenarnya banyak. Jadi kalau pemerintah Amerika itu punya namanya Brain Projects. Kalau pemerintah Eropa ada namanya Blue Brain Projects kalau nggak salah. Itu di Swiss. Terus ada company lain itu namanya Kernel. Itu juga di Silicon Valley. Selain dari Neuralink sendiri yang di Silicon Valley. Terus yang nyoba Connectomic misalnya itu perusahaannya Paul Allen yang meninggal, co-founder Microsoft yang meninggal kemarin itu. Itu juga sedang mengerjakan ke sana. I see. Oke, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang upload nyawa ya. Nanti gue bakal ambil pertanyaan, tapi nanti dulu. Kita mungkin masuk ke genetic engineering dulu ya, sama nano engineering. Itu teknologi apa lagi tuh, Min? Mungkin bisa didefinisiin dulu atau ya dijelasin artinya apaan supaya audiensnya juga ngerti gitu. Ya, so genetic engineering itu ke genetika kita. Jadi DNA manusia itu juga data. Cara gampangnya gini, data yang persis seperti Microsoft Word, tapi hurufnya cuma 4, A, C, T, G. Itu protein yang ada di manusia. Nah, itu ada 3 miliar huruf itu, 3 miliar A, C, T, G. Nah, kalau kita sudah bisa menjadikan dia seperti Microsoft Word, kita bisa mengatur-ngatur itu proteinnya. Berarti kita bisa tinkering dengan human body. Misalnya pada suatu waktu Kania mau punya rambut yang warnanya hijau, rambut yang warnanya kuning, kulit yang warnanya biru, kulit yang warnanya ungu, atau suatu saat mau pengen anak yang bersayap, semua bisa dilakukan. Karena kita tinggal mengengineer susunan kode-kode tadi ya di dalam gen kita gitu ya. Betul, dan sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu itu 2 cewek itu sudah menemukan teknologi namanya CRISPR. Nah, CRISPR ini bisa copy and paste protein DNA tadi gitu. Jadi sangat detail. Jadi misalnya ada yang punya penyakit diabetes misalnya. Jadi itu kan kalau gennya di offin, dimatiin, bukan dimatiin sebenarnya, di offin aja. Jadi kan gen itu kan on and off. Jadi di offin aja, itu berarti kita sudah nggak punya penyakit diabetes. Gitu. Ini sedang dicoba. Beberapa penyakit yang gennya tunggal itu sudah bisa disembuhkan, tapi yang gennya ada beberapa itu masih diteliti karena gen itu akan nyambung dengan gen yang lain. Kalau satu di off mungkin ada pengaruhnya di off yang lain. Gitu. Nah ini yang masih dicari. Kalau itu sudah ketemu semua, dalam waktu 10 tahun hampir semua penyakit manusia sudah bisa disembuhkan ya. Yeah. Nah itu emang gue udah sempet ya, kalau ini gue cukup ngikutin sih dari kira-kira 2013 ya, I think gue udah mulai kayak baca-baca tentang ini. Dan ternyata emang pengembangannya sendiri udah dari sekitar berapa tuh, 10 tahun lalu ya, lebih ya? Lebih. Udah udah lebih dari 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu mungkin udah ada yang mulai pursu ke sana, dan sekarang udah semakin berkembang nih ya gitu ya. Maksudnya area itu udah mulai semakin banyak yang udah ketemu gitu kan puzzle-nya, dan tadi lo bilang tinggal melengkapi lagi aja gitu ya, maksudnya lebih lengkap lagi. Hal yang sama kayaknya terjadi di nano engineering juga ya, benar nggak? Iya betul. Maksudnya nano engineering juga secara umum, secara ibaratnya theoretically gitu ya, kita udah lengkap nih model matematisnya gitu ya. Nah terus tinggal bagaimana secara empirisnya itu ketemu gitu komponen-komponennya. Gimana Min? Mungkin bisa diceritain. Iya, jadi revolusi nano itu salah satu revolusi terbesar saat ini dan kemungkinan 50-100 tahun lagi. Jadi
ketika kita bisa membuat benda dari dasarnya. Dasar benda itu kan molekul, dan kemudian lebih ke dalam lagi atom, dan lebih jauh lagi ke quark dan gluon misalnya. Nah, dasar semua benda juga hampir sama. Misalnya kalau manusia itu terdiri dari sebagian besar air, buah terdiri dari sebagian besar air, makanan kita terdiri dari sebagian besar air gitu. Yeah. Nah, kalau kita sudah bisa punya nano universal assembler, kita bisa hampir membuat apapun yang kita inginkan. Nano universal assembler nih kayak apa, Min? Mungkin bisa dijelasin dulu. Jadi dia mesin yang bisa menciptakan semua yang kita inginkan. Jadi maksudnya menciptakan atom-atom ini tadi gitu ya? Iya, jadi air, dia breakdown, breakdown air dan beberapa komponen lain menjadi komponen dasarnya, dan kemudian membangun kembali itu. Rebuild jadi, sesuatu yang baru menggunakan komponen-komponen ini. Mirip-mirip 3D printing berarti ya? 3D printing tapi yang sudah advance ya, betul. Jadi karena pada level atom gitu ya? Pada level atom ya. Jadi kemungkinan besar 30 tahun lagi yang namanya pertanian itu akan musnah, yang namanya peternakan akan musnah, karena kita tidak perlu menanam lagi, kita tidak pernah beternak lagi. Apapun yang kita inginkan, mau burger, mau nasi, mau rawon, mau langsung di print aja ya? Gitu. Langsung tinggal di print. Betul. Ya, benar-benar. Make sense actually. That makes sense dari awal sih sebenarnya. Ketika awal kita udah mengerti nature dari atom, dan kemudian at one point ketika kita udah punya kemampuan untuk engineer pada level maksudnya algoritma kita juga udah semakin kompleks gitu ya. Kita udah mulai ketemu model-model ibaratnya ya machine ya intelligence juga ya, artificial intelligence juga yang udah lebih canggih juga. Kita udah tinggal memasukkan aja keduanya ke dalam satu teknologi atau satu inovasi gitu kan sebenarnya. Iya betul. Ya. Nah sekarang soal nano engineering ini, atomnya sendiri itu tetap diambil dari alam kan, Emin, berarti? Iya, tetap diambil dari alam. Tapi ya semua alam kita ini kan sebenarnya atom juga gitu. Iya. Maksudnya jadi kita nggak perlu spesifik berbentuknya peternakan atau pertanian atau tambang gitu ya. Kita langsung ambil atom-atom itu terus susun lagi gitu ya. Sebenarnya that's the idea kan. Iya, dan sebagian besar makhluk hidup itu kan air kan. Jadi air itu sangat banyak banget di bumi ini. 2/3 permukaan bumi juga air. Jadi bahannya itu hampir tak terbatas kalau di bumi. Dan dengan bahan yang tak terbatas itu, ya basically asal kita mau sesuatu yang biologis misalnya itu bisa terjadi gitu. Oke. Tantangannya di mana kalau ini? Selain tadi ngumpulin ini ya, data-data atomnya itu sendiri ya? Dan data campurannya. Tantangan terbesarnya kalau sudah ada nano manufacturing sebenarnya lebih ke ini susunan atom-atomnya itu. Misalnya susunan atomnya rawon itu akan beda dengan susunan atomnya nasi. Nah, bagaimana mencari tahu susunannya itu sehingga rasanya akan sama persis, terus bentuknya akan sama gitu. Tapi suatu saat nanti ketika nano engineering ini sudah advance, bakal ada banyak makanan baru gitu ya, yang kita belum tahu kita nggak tahu gitu. Terus masalah-masalahnya ya gimana silakan, jadi enggak, masalah-masalah yang kita hadapi sekarang kan kelihatannya maksudnya kayaknya enggak gimana ya kayaknya belum se-advance itu gitu ya. Kayak sekarang tuh orang misalnya masalah tentang sampah misalnya, kita nih sampah udah nggak karu-karuan di muka bumi ini, terus nggak tahu nih gimana nih ngurusinnya gitu ya, udah bertebaran di laut, bertebaran di mana-mana gitu kan. Nah terus gimana nih Min kita loncat dari peradaban penuh sampah ini ke yang tadi kita bayangin itu. Maksudnya itu kan kita memproduksi lagi dan lagi, tapi our current externality gitu ya, eksternalitas yang udah kita punya sekarang ini itu sudah costly terhadap our habitat lah gitu ya. Jadi kayak misalnya udara kita, air kita udah kacau balau. Kira-kira your thought lah, maksudnya pandangan lu lihat ini gimana nih, masalah-masalah ini baiknya di solve dengan cara apa, terus kita ke situ gimana gitu, transisinya gitu. Kalau aku pikir sebenarnya bisa dimulai dengan berpikir out of the box dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah seluruh dunia saat ini sudah mulai berpikir ke arah sana, dan kemudian
ya mungkin menyisihkan 1% dari GDP untuk research and development di Riset ke bagian sana. sana. Ya, itu akan sangat banyak sekali menyelesaikan masalah gitu. Misalnya masalah kesehatan aja. Kalau misalnya 1% GDP itu untuk R&D kesehatan, ya 10 tahun lagi hampir semua penyakit bisa disembuhkan. Kalau Jadi udah nggak apa perlu namanya? lagi nantinya gitu ya. 10 tahun lagi Iya, udah udah nggak perlu nggak perlu lagi lagi. yang namanya anggaran nyembuhin orang gitu ya. Betul. Jadi Maksudnya dalam BPJS artian nggak ya akan tekor itu terus udah. gitu. Karena selama ini kita kan mengobati simptom, bukan mengobati dasarnya gitu. Bukan mengobati sumber dari penyakitnya itu sendiri gitu ya. Sumber dari Oke, penyakitnya. iya ya. I think gue pernah dengar itu juga sih dari beberapa teman-teman yang kuliah medical lah, tapi di luar gitu ya, di UK, di US. Ya mereka juga bilang, I think the only way adalah ya genetic engineering itu tadi gitu ya. Betul. Sehingga penyakit itu diselesaikan memang di akarnya kayak gitu. Iya, betul. Oke, kita ambil pertanyaan ya sekarang. I think overall gue udah dapat lah ya idenya. Ini ada yang nanya nih, mungkin terkait dengan apa namanya upload nyawa tadi ya. Konversi datanya nanti bagaimana gitu ya? Kan mungkin kita ngambil data dari consciousness kita sekarang gitu di dalam biological physics kita kan. Tapi kemudian ketika itu mau diupload, itu dia sebenarnya mungkin pertanyaan yang lebih simpelnya adalah apakah gue akan ngerasa live gitu ketika consciousness gue diupload, dipindahin ke something else kayak tadi lo bilang, dipindahin ke angin atau dipindahin ke kucing or ke pohon dan lain sebagainya. Gimana tuh, Min? Mungkin Iya, akan pretty much alive, dan yang menarik adalah ketika kita bisa upload nyawa kita, upload kesadaran kita bisa punya substrate beda-beda, punya medium beda-beda. Misalnya Kania mau punya 5 jenis tubuh baru gitu. Yang satu menjadi Pevita Pierce, yang satu menjadi Britney Spears, yang satu menjadi siapapun, Brad Pitt, whatever ya. Nah, kemudian walaupun kesadarannya tetap Kania, tapi Kania bisa punya berbagai pengalaman dalam bentuk medium lain gitu. Dan kemudian misalnya ya setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali di-calibrate, jadi pengalaman satu Kania yang satu di Jakarta itu bisa punya 5 pengalaman yang lain atau 4 pengalaman yang lain atau bikin 10 atau 1000 pengalaman yang lain. Dan itu dengan asumsi nggak tahu sih gue, tapi very likely belum ada benar-benar I'm not sure apakah kita akan pernah bisa membuktikan ini, tapi I don't know, itu kan berangkat dari asumsi bahwa dengan data-data yang ada dari otak manusia or whatever yang ada di badan kita ditarik gitu ya, dipindahin ke barang lain, ini akan menjadi experience yang sama gitu kan. Mostly likely sama, kayak karena sudah dicoba di cacing yang namanya C. elegans itu. Dia hanya punya 300 neuron. Kemudian data konektomik dari cacing itu dipindahkan ke robot. Nah, robot itu berperilaku sama seperti C. elegans. Nah, itu Jadi dia. Itu kan dari kitanya, dari luar kan kita ngelihatnya kan. I think there's a movie yang mengeksplor gimana kalau yang diupload itu melakukan hal yang sama tapi actually kehidupan dari si orangnya ini udah nggak ada lagi gitu. Oh ya. Maksudnya si orang ini udah nggak mengalami kehidupan permasalahan data sih. Jadi ada orang yang percaya bahwa nyawa itu spesial di manusia. Iya, sorry. Iya, nah itu dia. Jadi itu dia maksud gue. Ya kalau anggapan soal nyawa itu spesial itu mungkin urusan lain sih. Kalau gue lebih kayak bagaimana si orangnya ini, si subjeknya ini bisa merasa dia memang ada gitu kan. I think that's more about that part sih menurut gue ya. Jadi kayak bakal ada kayak ya it's a big risk to take gitu loh untuk manusia-manusia ini menjadi subjek yang mindahin consciousness mereka somewhere else karena ada risiko di mana they will not even feel they're alive at all kayak gitu misalnya. Ngerti kan? That kind of things lah. Malah mungkin permasalahan terbesarnya bukan di situ. Permasalahan terbesarnya adalah kopi kita itu merasa persis seperti kita. Jadi seperti di film Oblivion kalau nggak salah. Itu justru kopi sama aslinya itu bertengkar karena saling merasa akulah yang asli. Itu malah kemungkinan besar itunya problemnya nanti. Ya, oke. Ini makanya perlu dikalibrasi supaya
Oke, kita nggak perlu bertengkar, kita sama-sama kita ini, gitu. Jadi, Ya, jadi kita ini aja gabung pengalaman. ya oke. Itu ini aja lah, some thought eksperimen lah ya. Ya, Nanti bisa dipikirin masing-masing. Ini mungkin pertanyaan yang soal CRISPR tadi. ya, Masih diperuntukkan untuk terapi care dan masih ilegal untuk human enhancement. Sorry, iya pertanyaannya memang. kayak kepotong nih. Bentar, gue cari. Emang masih ilegal gitu ya maksudnya? Sebenarnya enggak, di Amerika pun udah dicoba untuk beberapa penyakit. Di Cina, aku yakin sudah dicoba dalam hal yang lebih advance gitu. Maksudnya Genomic Institute terbesar di dunia itu namanya Beijing Genomic Institute. Itu mereka sudah scan genomik orang 2.000 orang terpintar di Cina. Udah dari Oh, jadi sekitar udah 20. dipakai ya ke manusia. Iya, udah 15 Mungkin tahun yang nanti lalu bisa ya. di ini lagi. Sorry, ini siapa yang nanya tadi? Desi. Ya, Desi bisa apa namanya? Mungkin bisa dikonfirmasi lagi nanti datanya ya. Apakah memang udah bisa ke human atau enggak? Nanti bisa di-share aja. Tapi kalau dari datanya Amin tadi udah ya sebenarnya udah diterapin ya. Udah, dan itu yang tampak di permukaan ya. Maksudnya di belakang layar itu aku yakin Cina sudah banyak gitu. Karena terakhir aku dengar Hmm. misalnya itu dari udah 5 tahun yang lalu. Mereka menciptakan babi yang menyala dalam gelap, atau babi yang nggak bisa besar hanya kecil jadi untuk dijadikan pet, atau babi yang bisa beratnya 1 ton jadi nggak perlu peternak babi yang banyak-banyak gitu. Jadi itu sudah terjadi. I see. Sekarang ini terkait upload nyawa lagi nih. Mungkin nggak kita ngupload memori kita ke orang lain? Mungkin ya. Actually Oh, bukan sangat cuma mungkin. ngupload memori kita ke orang lain, tapi memang memori itu sendiri mungkin bisa kayak di store aja ke dalam suatu library gitu ya. Iya And memang. then we do it the way we do cloud aja ya. Kayak sekarang kan, ya basically kan we do data that way lah, ya kan. Ketika Betul. memori itu udah menjadi data yang ibaratnya manageable ya kan, ya dan kita bisa melakukan itu sebagaimana kita memanage other kinds of data aja gitu kan sebenarnya. Kita Betul. bisa Ya. create library dan lain sebagainya juga. Oke. Ya, copy paste itu This tadi. Bisa di copy paste kemana aja. sorry, ya. Yeah. This is a very interesting thought sih. Cuman again pasti ini nih. Ini coba nih. Apakah project upload nyawa yang dikembangkan oleh Brainlink udah memperhatikan consciousness? Ini yang tadi sih sebenarnya pertanyaan gue sih ya. Mungkin I don't know. Ya. Jadi kayak lebih kayak apakah ketika gue di-upload ke dalam suatu medium lain itu gue tetap merasa gue gitu kan sebenarnya. I think that Iya. will be the apa ya, kayak bakal tetap jadi main issue sih dalam teknologi ini. Gue dari dulu juga soalnya yang tadi yang kayak ketika kita bicara soal neuroscience aja gitu kan. Sebenarnya ketika kita memetakan perasaan atau emosi-emosi ke dalam data-data neuronal gitu ya, maksudnya neuron apa yang aktif bla bla bla. Sometimes it doesn't really represent the reality yang sesuai dengan si orangnya gitu. Jadi si subjeknya itu merasa hal yang berbeda. Tapi datanya itu nggak seperti yang dia rasakan. Kayak gitulah, basically. Nah, mungkin memang tantangannya di situ ya. But again, menurut gue itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan sih, actually. Kayak maksudnya tadi, ketika gue mengambil bukti empirisnya, maka akan tetap muncul data yang sama. Jadi kayak dengan bukti empirisnya, gue akan bilang bahwa ya ini dia tetap gitu kan. Yang di dalam si kucing ini atau di dalam pohon ini ya dia sesuai dengan datanya gitu kan. Iya. But at the same time, there's a risk di mana ada elemen yang mungkin I don't know, mungkin kita belum nemuin gitu kan, bisa aja ya. Jadi ada suatu elemen yang belum kita petain misalnya. So then Iya. ketika itu di copy dan itu hilang, ya udah terus orang ini nggak menjadi orang ini lagi di dalam si pohon itu gitu misalnya ya. I think there will Betul. always be the issue aja sih menurut gue. Iya, itu Gimana? akan banyak ethical issue ke depan ya. Misalnya Iya apa ya ya. haknya seorang kopi itu sama dengan haknya seorang yang asli gitu. Makanya mungkin salah satu solusinya adalah perjanjian tadi. Jadi gini, kita nggak usah bertengkar siapa yang asli karena lo juga merasa gue juga merasa lo gitu. Jadi apa ada perjanjian misalnya setiap 6 bulan sekali kita kalibrasi lah, jadi data kita sama. Jadi lu tahu data gue tahu data lu download pengalaman gue download pengalaman lu. Jadi satu orang yang akan punya banyak pengalaman gitu. Kalau misalnya misalnya aku pengen uh, uh, punya paling tidak misalnya 5 kopi, yang satu kirim ke Mars, satu kirim ke Gliese, satu kirim ke Trappist gitu, satu kirim ke Proxima Centauri. Jadi
satu tubuh yang di bumi ini setiap 6 bulan sekali akan punya pengalaman di Mars, punya pengalaman di Trappist, punya pengalaman di Eclipse, seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini isu terakhir sih. Tadi udah hampir semuanya udah udah tercover secara umum. Teman-teman yang mau baca lebih detail mungkin bisa update aja sebenarnya dari cukup terbuka kok ya data-data dari think tank yang emang neliti tentang ini. Bahkan kampus-kampus yang spesifik studinya tentang ini gitu kan. Itu sebenarnya jurnal-jurnalnya semuanya banyak banget yang open lah, maksudnya bisa diakses gitu. Jadi untuk detail-detailnya bisa ke sana. Mungkin isu terakhirnya emang lebih kepada ya humanity itu sendiri kali ya. Jadi kayak siapa nih yang bakal bisa mengakses teknologi ini gitu ya, harganya bakal berapa, dan apakah interest-nya itu akan lebih ke arah ini akan available buat semua orang, atau ini akan menjadi suatu premium feature sehingga kalau lo punya kekayaan yang lebih tinggi gitu ya, lo punya peluang untuk hidup lebih, ya, lo punya pilihan jadi mati itu menjadi pilihan gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak bisa membeli teknologi ini, ya mati itu niscaya, kayak gitulah, something like that. Lo ngeliatnya gimana nih menjawab isu ini? Kalau aku kira kita bisa melihat sejarah dalam hal itu ya. Jadi selalu teknologi itu di awal selalu paling mahal. Telepon waktu awalnya juga gede, mahal banget gitu, mungkin jutaan dolar. Gitu. Nah, dari sisi teknologi upload nyawa ini atau teknologi yang lain akan sama persis gitu. Awalnya pasti akan mahal. Misalnya ya, teknologi untuk mengetahui DNA manusia, untuk sequence genomic manusia itu tahun 90-an itu masih $1 billion untuk satu orang. Move forward to 2010-an, yang pakai 23andMe itu yang aku lakukan waktu itu cuma $100 gitu. Jadi hanya dalam waktu 10 maksimum 20 tahun itu akan jauh lebih murah. Jauh lebih murah ya. Ya, begitu juga dengan teknologi upload nyawa. Thank you capitalism. Thank you capitalism, yes. Kemungkinan besar 2030 akan akan masih sangat mahal, mungkin let's say $1 juta gitu, tapi ya 2040 akan semahal kaleng kerupuk gitu, jadi akan sangat murah. Oke, ini pertanyaan yang menarik lagi nih. Gue nggak terlalu ngerti detailnya, tapi emang seingat gue ini juga salah satu isu ya, neuron cermin ini, mirror neuron, yang membuat very unlikely untuk kita bisa mengkopas gitu. Jadi kayak dengan data-data yang sama dikopas, terjadilah consciousness yang sama. Lo menjawab isu ini gimana, Min? Atau kalau lo nggak bisa jawab, lo bisa kasih referensi mungkin. Siapa yang kira-kira bisa jawab ini? Atau maksudnya sumber di mana yang bisa dibaca? Tapi neuron mirror neuron itu kan sebenarnya sama dengan neuron lain. Jadi itu kan akhirnya akan menimbulkan empati kita terhadap orang lain, terhadap makhluk lain dan sebagainya. Jadi itu menurut aku tidak merupakan neuron yang istimewa. Jadi sama seperti neuron yang lain. Jadi sama seperti neuron lain bisa diambil juga datanya gitu ya, kode-kodenya, dan bisa di-recreate lagi gitu ya. Iya, jadi ini pertanyaan, apakah kita ini sebenarnya mau antroposentrik atau enggak? Gitu. Apakah kita menganggap manusia itu istimewa atau enggak? Sejarah ilmu pengetahuan bilang bahwa kita ini nggak istimewa. Gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kita menganggap bahwa ada manusia itu punya nyawa spesial dan sebagainya, sebenarnya ya kita itu sama seperti anjing, serigala, whatever. Ya, karena DNA semua makhluk yang ada di bumi ini itu share sesuatu yang sama. DNA kita 50% sama dengan pisang, 60% sama dengan lalat, 90% sama dengan orangutan gitu. Jadi tidak ada yang istimewa di manusia. Nah, kalau kita bisa menguasai data itu ya itulah manusia itu dengan nyawanya, dengan keseluruh kesadarannya. Ya. Nih, ada yang lagi penasaran lagi nih soal tadi kayaknya gue rasa soal genetic engineering ya. Tadi kan sebenarnya katanya udah dicoba tuh berarti ke manusia ya. Betul. Nah, safety-nya atau risikonya gimana? Soalnya setahu gue ya, yang masih diperdebatkan juga adalah memang sisi etis. Karena mungkin ada risiko-risiko yang nggak tahu ya gimana tuh ya, maksudnya yang membuat itu menjadi masalah etika juga gue sebenarnya nggak terlalu ngerti juga sebenarnya bagian mana yang menjadi challenge secara etis. Mungkin lo bisa menjawab secara safety tadi itu risikonya ada apa atau gimana dari yang lo tahu terkait dengan genetic engineering ini. Oh iya, resikonya saat ini yang paling besar adalah jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa ketika dia
itu hanya melibatkan satu gen, itu akan sangat aman. Tapi kalau dia melibatkan beberapa gen, itu harus diteliti gen ini larinya kemana aja. Jadi kalau misalnya itu tidak jelas larinya akan kemana aja, kemungkinan akan pengaruh ke fungsi tubuh yang lain. Nah, makanya saat ini yang bisa disembuhkan adalah penyakit-penyakit yang melibatkan hanya satu atau dua gen gitu. Untuk yang melibatkan banyak gen masih butuh data lebih banyak. Iya, jadi hari ini sebenarnya sudah dipakai ya untuk penyakit atau kondisi yang hanya melibatkan satu atau dua kode gen gitu ya. Jadi dari kan kita tuh satu DNA itu punya banyak nih ya, maksudnya manusia punya data gennya kira-kira itu 20.000 gen. Nah, kira-kira 20.000 gen. Nah, kalau misalnya baru satu dua yang udah ketahuan jelas gitu ya. Apalagi kalau mungkin kalau penyakit-penyakit genetik yang udah jelas banget lah, yang udah kita kenal dari dulu kala juga, kodenya udah jelas apaan yang terganggu gitu kan. Ya pastinya akan lebih gampang ya untuk diintervene gitu kan. Untuk Betul ya, kayak di-engineer. penyakit kalau tidak salah aku ingat itu misalnya cystic fibrosis atau sickle cell anemia itu melibatkan sedikit gen, dan itu yang kemungkinan besar akan bisa disembuhkan dalam waktu yang lebih cepat. Oke. I think udah sih, ini pertanyaan-pertanyaan yang lain udah dijawab semua. Kayak misalnya ada yang nanya, kayak misalnya ada yang nanya apakah dengan kenapa sih ya? Ada yang nanya apakah dengan adanya upload nyawa ini, apakah kita bisa membangun bukan upload nyawa doang sih, nano engineering juga ya tadi. Jadi upload memori, ada nano engineering, kita bisa membangun manusia baru dari nol gitu. Oh iya, pasti. Harusnya bisa aja kan kalau kita udah bisa mengkodifikasi manusia itu apa, ya itu kan tinggal diproduce aja ya dari kode itu gitu ya. Iya betul, itu sudah ada sekarang di project yang namanya Second Life di San Francisco, di Silicon Valley itu. Jadi Second Life. Second Life. Jadi kita bisa hidup di situ hampir mungkin 95% hidup manusia kalau memang mau hidup di situ. Kita bisa ketemu orang di situ, kita bisa membangun kota di situ, kita punya mata uang Linden dollar namanya. Jadi benar-benar semesta baru yang kita bikin gitu. Nah, ini ketika digabungkan dengan brain computer interface, ini mungkin dalam waktu 10 tahun, game yang kita punya sekarang aja walaupun masih 2D, two dimensional, walaupun sudah ada VR, itu VR ke masa mendatang itu langsung ke otak kita. Jadi akan sangat kelihatan real. Jadi ketika kita hidup di alam virtual itu benar-benar kayak real banget gitu. Tapi di alam virtual itu kita jauh lebih bebas gitu. Kalau di alam nyata misalnya kamu tidak pede dengan warna kulitmu, misalnya di situ kamu bisa memilih warna kulit apa aja, avatar apa aja, ya whatever. Nah, jadi benar-benar akan ada alam semesta baru yang kita ciptakan dengan teknologi-teknologi. Oke, men. Terakhir kali ya, tadi ada yang sempat nanya juga tentang global warming gitu kan. Apakah climate bla 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 lah. Apakah itu menjadi masalah yang masih relevan kalau kita udah bisa mengembangkan teknologi-teknologi ini? Permasalahannya masih relevan mungkin 10-20 tahun lagi. Kalau kita tidak hati-hati. Tapi kita ini apa? Kalau gitu mitigasinya apa, Min? Sorry, karena itu relevan, jadi mungkin bisa langsung ke mitigasinya. Mitigasi ya. Mitigasinya lebih ke kita jangan sampai ugal-ugalan aja ngeluarin CO2 ke mana namanya, ke atmosfer kita. Karena bisa aja ada unintended consequence yang parah dalam waktu 10-20 tahun lagi. Misalnya ya, ketika alur air panas itu tidak jalan dari ekuator menuju ke North Pole, itu nantinya orang-orang yang berada di Northern Hemisphere, mulai dari Amerika sampai ke Eropa, itu akan menjadi kayak di Antartika. Jadi mereka udah nggak bisa hidup lagi. Jadi semua orang terpaksa harus hidup di tropical gitu. Itu yang sangat berbahaya. Itu kalau misalnya unintended consequence-nya bisa cepat, itu dalam 10-20 tahun bisa terjadi. Nah, itu pentingnya supaya kita tidak ugal-ugalan. Wow.
Kenapa nih? Bukan masalah Oke. di 10-20 tahun lagi kalau tidak terjadi unintended consequence itu. Ya. Jadi terkait unintended consequences ini berarti masih menjadi masalah yang relevan ya untuk kita respons. Which means it's still important gitu ya, penting untuk orang benar-benar mengkalkulasi sebenarnya ya pengeluaran CO2 dia gitu ya, mengkalkulasi dan mencoba untuk melakukan itu secara lebih efisien gitu ya, Min. Iya benar ya. Intinya jangan merasa bebas mengeluarkan CO2 seenaknya di bumi ini. Maksudnya let's say keep under 2 degree Celsius peningkatan ini. Soalnya kalau di Global atas warming. itu unintended consequence-nya jadi gini, sistem di alam itu ketika dia mulai berada di ambang tertentu akan chaos gitu. Nah, chaos inilah yang harus kita hindari gitu. Ya. Kalau gitu, walaupun kita udah ibaratnya mengembangkan teknologi-teknologi yang luar biasa canggih untuk diri kita sendiri, maksudnya untuk bagaimana mengelola badan kita, nyawa kita dan sebagainya, tapi alam ini kita tetap butuh untuk menjadi habitat kita gitu ya, sehingga terutama for next 20 years ya ini bisa malah memusnahkan segala-galanya gitu kan kalau misalnya tadi unintended consequences-nya itu terjadi gitu ya. Karena akhirnya kehidupan Betul. itu jadi kacau gitu ya. Betul, akan ada banyak teknologi yang akan sangat berguna bagi manusia, tapi kalau pengelolaannya salah juga bisa memusnahkan manusia. Salah satunya misalnya artificial general intelligence itu ciptaan kita, software dari kita, tapi yang akan jauh lebih pintar dari kita. Itu kalau itu akan lebih bahaya dari climate change, bahkan dari nuklir yang ada di kita sekarang aja, yang dipunyai oleh Amerika sama Rusia aja itu sudah bisa menghancurkan bumi 50 kali gitu. Nah, artificial general intelligence ini akan bisa memusnahkan manusia dalam beberapa detik gitu. Karena dia akan jauh lebih pintar dari manusia. Nah, makanya produk-produk seperti brain computer interface itu sangat penting supaya kita gabung dengan mereka, gabung dengan artificial general intelligence kita itu, dengan ciptaan kita yang jauh lebih pintar dari kita itu, supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak menjadi budak dari ciptaan kita sendiri. Ya, terakhir tuh salam buat Amin. Weh, Mas Irwan. Oke. Salam balik ya. Udah ya, berarti kayaknya udah cukup nih. Topiknya udah cukup padat. Tadi udah banyak hal yang dibahas. Amin di sini sekali lagi backgroundnya adalah entrepreneur. Tadi ada beberapa yang nanya lagi. Dia di Silicon Valley, pusat teknologi lah ya, bisa dikatakan pusat teknologi dunia. Makanya kita ngebahas tentang future teknologi hari ini bareng sama Amin. Dan tadi juga Amin di sini udah sempat sharing di Silicon Valley udah ada actual companies yang mengerjakan ini gitu ya, selain Tesla yang tentunya udah cukup populer, tapi ternyata udah banyak lah yang jump ke teknologi yang udah jauh lah dibanding yang kita lihat sekarang gitu kan, dan itu ternyata udah semakin dekat gitu ya. Harapannya sih dari ngobrol-ngobrol hari ini buat yang dengerin bisa tahu ya, berpikir itu harusnya ke arah mana gitu ya, apa potensi solusi yang ada di luar sana, dan mungkin juga bisa punya perspektif baru juga mungkin dalam melihat masalah manusia hari ini. Tapi jangan lupa tadi ada poin juga bahwa untuk masalah climate ya, intinya environmental sustainability itu tetap harus kita fight for di masa sekarang ini gitu ya. Karena itu ada unintended consequences ya, atau bahkan mungkin intended juga gitu ya, mungkin kita juga sebenarnya udah tahu tapi tetap ngotot gitu ya, misalnya ada risiko-risiko yang mesti kita mitigate dari alam ini. Oke, Amin, thank you banget udah ngobrol-ngobrol hari ini. Terima Have a kasih nice Tania. day. Thank Have a you. nice day too. Sampai ketemu semuanya juga yang udah ikutan. Oke. Bye-bye semuanya. Terima kasih.